Hai, welcome back to You It's Loy. Pada kesempatan kali ini kita bakal melanjutkan pembahasan tentang soal-soal perbandingan ya. Oke, lanjut aja. Di sini nomor 9 ada soal uang adik berbanding uang kakak 3:5. Jika selisih uang keduanya 180.000, maka jumlah uang kakak dan adik adalah, kita diketahui dulu di sini. Uang adik berbanding dengan uang kakak 3:5. Selisih uang keduanya berarti selisih uang kakak dan adik itu 180.000. Yang ditanyakan apa? Jumlah uang kakak dan adik. Berarti yang ditanyakan adalah K ditambah A. Gitu ya. Jawab. Nah, penyelesaiannya gimana? Kita bisa cari tahu dulu berarti nilai uang adik itu berapa, nilai uang kakak itu berapa, pakai rumus perbandingan ya. Karena di sini yang diketahuinya selisih, maka kita gunakan penyebutnya itu selisihnya ya. Misal kita yang pertama cari uang adik dulu. Berarti rumusnya gimana? 3:3 per K kurangi A dikali jumlah selisihnya berapa? 180.000. 3/5 dikurang 3. Di sini kan K-nya 5, A-nya 3. Berarti 3 dibagi 5 kurangi 3, 2. Dikali 180.000. Biar gampang, kita bagi dulu ini nih. 11 dibagi 2 itu 9. 9 dikalikan dengan 3, 27. Sisa nolnya berapa? Tuh, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Berarti uang adik itu nilainya adalah 270.000. Sekarang uang kakak. Berarti gimana? 5 dibagi 5 dikurang 3. Dikali selisihnya berapa? 180.000. Hasilnya 5 dibagi 2 dikali 180.000. Biasa supaya mudah kita bagi dulu ini. 18 dibagi 2 itu 9. 9 dikali 5, 45. Sisa nolnya ada berapa? Ada 4. Nah, berarti uang kakak adalah 450.000. Jadi, jumlah uang kakak ditambah adik itu berapa? Tinggal kita jumlahkan ya. 450.000 ditambah 270.000. Berapa hasilnya? 720.000. Tuh ya. Coba yang tepat adalah D. Lanjut soal nomor 10. Perbandingan berikut yang merupakan perbandingan berbalik harga atau nilai adalah, nah berarti kita analisis dulu satu-satu ya. Misalkan soal nomor 10 jawaban yang A itu apa? Banyak bahan bakar yang digunakan kendaraan dengan jarak yang ditempuh. Jadi misal nih, yang dibandingkan adalah jarak dengan bahan bakar ya. Misal nih, kita menempuh jarak 7 km pakai bensin 1 liter nih. Nah, kira-kira kalau misalkan kita nempuh jarak 14 km, bahan bakar yang kita butuhkan itu naik atau turun? Pasti naik ya. Nah, berarti di sini besarannya itu, kalau salah satu besarannya naik, contohnya ini, yang tadinya 7 kilo jadi 14 kilo, maka bahan bakarnya pun ikutan naik. Nah, ini artinya jenis perbandingan apa? Berarti ini perbandingan senilai ya. Karena kalau salah satu besarannya itu nilainya naik atau turun, maka besaran yang lain juga sama, mau naik atau turun, kayak gitu. Oke. Coba lihat jawaban yang B. Banyak pekerja dengan waktu untuk menyelesaikan
pekerjaan. Misalkan ketika membangun suatu rumah nih, yang dibandingkan adalah apa tadi? Banyak pekerja dengan waktu ya. Misal kalau dengan 20 pekerja bisa diselesaikan dalam waktu 30 hari. Nah, kalau misalkan kira-kira nih jumlah pekerjanya kita naikkan, misalkan jadi 30 orang, kira-kira waktu untuk menyelesaikan suatu bangunan itu akan gimana? Akan naik atau akan turun? Otomatis waktunya akan turun ya, akan lebih cepat pengerjaannya. Nah, jumlah pekerjanya naik ditambah waktu pengerjaannya akan turun, akan lebih cepat. Nah, inilah yang disebut dengan perbandingan berbalik nilai. Nah, jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, lanjut nomor 11. Untuk menyelesaikan pembangunan sebuah gedung, diperlukan 24 orang pekerja selama 45 hari. Karena suatu hal, pembangunan gedung tersebut harus selesai dalam waktu 30 hari. Tambahan pekerja yang diperlukan agar selesai tepat waktu adalah, nah kita diketahui dulu nih, supaya nggak bingung. 24 orang pekerja itu asalnya untuk 45 hari. 24 orang, 45 hari. Karena suatu hal, pembangunan gedung tersebut harus selesai dalam waktu 30 hari. Nah, 30 hari nih. Nah, yang ditanyakan adalah tambahan pekerja. Bukan jumlah pekerjanya ya, yang ditanyakan adalah tambahan pekerja. Nah, ingat, ini tuh berarti masuk ke perbandingan berbalik nilai ya. Perbandingan berbalik nilai. Nah, rumus perbandingan berbalik nilai itu gimana? Rumusnya adalah A1 per A2 sama dengan B2 per B1. Nah, A1 yang mana, A2 yang mana, B2 yang mana, B1 yang mana. Di sini dari soal yang diketahui nih, 24 orang kita misalkan A1, berarti 45 harinya B1. Nah, A2-nya belum diketahui, 30 harinya adalah B2. Nah, sehingga kita tinggal masukkan aja ke rumusnya. Di sini ya. Kita masukkan aja nilainya. A1 24, A2-nya belum diketahui, kita cari ya. B2-nya 30 hari, B1-nya 45. Nah, di sini kita langsung kali silang ya. Berarti A2 dikali 30 sama dengan 24 dikali 45 ini tuh. 24 dikali 45 dibagi 30. Kayak gitu. Nah, berarti gimana nih? Kita sederhanakan dulu ya, kalau kalian bingung mengerjakannya. Supaya lebih gampang, kita sederhanakan dulu. Misal ini nih, 45 dengan 30. Kita bagi dengan 5. 45 bagi 5 itu 9. 30 bagi 5 itu 6. Ini masih bisa lagi dibagi ya. Dibagi 3 itu 3. 6 bagi 3 adalah 2. Nah, berarti sisa gimana? Tinggal 24 kali 3 dibagi 2. Lanjut ke sini ya, biar nggak pusing. Sini A2 sama dengan sisa 24 dikali 3 dibagi 2. Ini bisa kita bagi, 24 bagi 2, 12. 12 dikali 3, 36. Totalnya berarti A2 adalah 36 orang. Tapi di sini yang ditanyakan adalah tambahan pekerjanya.
Berarti gimana? Tinggal kita kurangi aja. A2 kurangi A1. 36 dikurangi 24. Berapa hasilnya? 12 orang. Ini adalah jumlah tambahan orangnya ya. Jawabannya adalah B. Lanjut nomor 12. 30 orang dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 60 hari. Setelah 30 hari bekerja, pekerjaan terhenti selama 10 hari. Jika ingin menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, maka harus menambah pekerja sebanyak berapa orang? Nah, seperti biasa, kita diketahui dulu nih. Apa yang diketahuinya? 30 orang dapat menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 60 hari. Setelah 30 hari bekerja, pekerjaan terhenti selama 10 hari. Di sini jangan terkecoh berarti ya. Walaupun di sini disebutkan 30 orang itu dapat menyelesaikan pekerjaannya 60 hari, tapi kan di sini setelah 30 hari pekerjaannya itu berhenti selama 10 hari. Nah, berarti yang diketahui itu apa? 30 orang dulu bisa menyelesaikan untuk 30 hari. Nah, kan pekerjaan itu terhenti selama 10 hari. Jika ingin menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, jadi tenggang waktunya itu tetap 60 hari. Misal nih, kita ada timeline kayak gini ya, misal 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60 nih. Misal kayak gini ya. Nah, selama 30 hari ini, kan 10 hari pertama, 20 dan 30 nih, itu tuh pakai 30 pekerja. Nih ya. Nah, tapi nih, selama 10 hari itu pekerjaannya tuh terhenti. Di sini nggak bekerja. Oke? Jadi nih, sisa waktu yang kita punya untuk bekerja itu berapa hari berarti? Sisa 20 hari ya. Kenapa? Ini kan sisanya. Ini sisanya. Sisanya adalah 20 hari. Betul kan? Yang awalnya itu, kan awalnya butuh 60 hari. 60 hari itu, 30 hari udah kepake, terus 10 hari nggak kerja, berarti sisa waktunya berapa? Tinggal 60 dikurangi 40, berarti 30 tambah 10, sisa 20 hari. Nah, berarti di sini yang ditanyakannya adalah apa? Jika ingin menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, maka harus menambah pekerja sebanyak. Nah, berarti di sini belum diketahui nih yang harus diselesaikan berapa banyak orang untuk menyelesaikan pekerjaannya selama 20 hari. Soal ini kan termasuk perbandingan berbalik nilai. Berarti rumusnya di sini ditanyakan dulu ya. Yang ditanyakan adalah tambahan pekerja. Tambahan pekerja. Jawab. Rumus perbandingan berbalik nilai itu A1 banding A2 sama dengan B2 per B1. Gitu ya. Ini A1, B1, A2, B2. Tinggal kita masukkan nilainya. A1 30, A2-nya kita cari, B2-nya 20, B1-nya 30. Ini ada 0, bisa kita coret. Berarti tinggal kita kali silang. A2 dikali 2 sama dengan 30 dikali 3. Maka A2-nya adalah, kita pindah ruas,
30 dikali 3 dibagi 2. 30 dibagi 2 adalah 15. Berarti A2 adalah 15 dikali 3. Berarti A2-nya berapa? 15 kali 3. 5 kali 3, 15 bawah 1, 45. Ingat, ini adalah A2, jumlah pekerja untuk bekerja selama 20 hari supaya waktunya tepat. Yang ditanyakan adalah tambahan pekerja, berarti selisihnya. Tambahan pekerja itu sama dengan A2 dikurangi A1. 45 dikurangi berapa? Dikurangi 30. Tambahannya adalah 15 orang. Gitu. Jawabannya adalah C ya. Nomor 13. Sebuah taman berbentuk persegi panjang berukuran 320 meter dikali 240 meter digambar pada peta dengan menggunakan skala 1:8000. Luas taman tersebut pada peta adalah titik-titik sentimeter kuadrat atau sentimeter persegi. Oke, nomor 13. Yang diketahui adalah panjang sebenarnya 320 meter sama lebar sebenarnya 240 meter. Skala 1:8000. Skalanya 1:8000. Yang ditanyakan apa? Luas taman pada peta. Luas peta ya. Tuh. Berarti caranya gimana? Caranya berarti kita harus tahu dulu panjang sama lebar dari taman itu di ukuran petanya ya. Panjang peta dan lebar di petanya itu berapa? Nah, kalau yang di peta kan ukurannya itu pakai satuannya cm, berarti kita ubah dulu nih satuannya ke cm. Dari meter ke cm itu turun berapa tangga? Turun 2 tangga. Jadi kalau turun 2 tangga dikali 100 ya, jadi 32.000 cm. Luasnya berapa? 240 dikali 100, 24.000 cm. Nah, ingat di sini walaupun satuannya udah cm, tapi ini tuh tetap ukuran panjang sebenarnya ya. Kita harus cari tahu dulu ukuran gambarnya, ukuran petanya. Kita harus ingat nih, rumus skala itu apa? Rumus skala itu adalah ukuran peta dibagi ukuran sebenarnya ya. Kita mau cari misal untuk panjang dulu ya. Panjang peta gitu, oke? Kalau mau cari ukuran peta, berarti rumusnya apa? Skala dikali ukuran sebenarnya. Ingat segitiga. Segitiga ini ya. Ukuran peta skala dikali ukuran sebenarnya. Kalau ditanyakan ukuran peta, berarti tinggal skala dikali ukuran sebenarnya. Nah, kita mau cari panjang pada peta. Berarti rumusnya skala dikali panjang sebenarnya atau ukuran sebenarnya, karena di sini yang mau diketahui adalah panjang, berarti panjang ya. Skalanya berapa? 1:8000 dikali panjang sebenarnya berapa yang udah kita ubah dalam senti? 32.000. Nah, di sini
ada 30 yang bisa kita coret ya, karena dibagi. 32 dibagi 8 itu berapa? 4 ya. Sekarang kita cari lebar peta. Skala dikali luas sebenarnya. Skalanya 1/8000. Luasnya 24.000. Coret nolnya, 24 dibagi 8 adalah 3 ya, berarti lebarnya adalah 3 cm. Nah, berarti sekarang kita tinggal cari luasnya. Luas pada peta. Rumus luas persegi panjang itu kan panjang dikali lebar. Berarti di sini panjang peta dikali lebar pada peta ya. Panjang petanya 4, lebar petanya 3. Berarti 12 cm persegi. Jadi jawaban yang tepat adalah B ya. Oke, lanjut soal nomor 14. Harga 2 dus mie dengan isi 40 bungkus per dusnya 70.000. Dengan uang sebesar 15.750, banyak mie yang dapat dibeli adalah titik-titik bungkus. Jadi kita diketahui dulu ya. Diketahuinya apa? 2 dus mie dengan isi 40 bungkus per dusnya. 2 dus mie. Berarti 2 dus mie itu 2 dikali 40. Kenapa? Karena satu dusnya isi 40 bungkus. Maka kalau 2 dus, berarti isinya adalah 80 bungkus. Nah, ini 80 bungkus harganya 70.000. Itu. Nah, sekarang yang ditanyakan, dengan uang sebesar 15.750 dapat berapa mie gitu ya. Dengan uang 15.750 berapa mie yang didapat. Nah, kenapa A2? Nah, ini kan kita pakai rumus perbandingan ya. Ingat, berarti ini A1, B1, A2, dan B2 gitu ya. Yang ditanyakan adalah A2. A2 itu apa? A2 itu banyak mie untuk 15.750. Oke. Sekarang kita analisis. Nah, soal nomor 14 ini nih termasuk perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Nah, di sini kan kita lihat nih, kalau di sini 70.000 itu bisa beli buat 80 bungkus. Nah, kira-kira nih kalau harganya 15.000 kan artinya turun ya. Kalau 15.750 berarti mie yang kita dapat akan naik atau akan turun? Pastinya akan turun juga ya. Berarti ini disebut dengan perbandingan senilai. Perlu jawab, rumus perbandingan senilai itu apa? A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Kita masukkan nilainya. A1 adalah 80, A2 ditanyakan, B1 70.000, B2-nya 15.750. Ini bisa kita coret nolnya. Kemudian kita kali silang. A2 dikali, karena udah dicoret nolnya, berarti 7.000. 80 dikali 15.775 berarti ya, karena nolnya udah dicoret. Sekarang kita pindah ruaskan si 7.000. Karena kita mau cari A2. Berarti gimana? 80 dikali 1.575 dibagi 7.000. Itu ya. Kita coret nolnya. Maka A2 nilainya berapa? Kita kalikan 8 dikali 1.575 itu adalah 12.600. 12.600 dibagi 700 berapa? Kita coret. Nah, maka A2 126 dibagi 7 adalah 18 bungkus. Nah, berarti untuk harga 15.750, nah kita bisa dapat mie 18. Tapi sayang sekali ya di pilihannya nggak ada 18 nih, harusnya
18 bungkus kayak gitu. Lanjut soal nomor 15. Untuk membuat 60 pasang pakaian, seorang penjahit memerlukan waktu selama 18 hari. Jika penjahit tersebut bekerja selama 24 hari, maka banyaknya pasangan pakaian yang dapat dibuat adalah nomor 15, diketahui dulu. Yang diketahuinya itu apa? 60 pasang pakaian untuk 18 hari. 60 pasang untuk 18 hari. Jika penjahit tersebut bekerja selama 24 hari, 24 hari, banyak pasangan yang dibuat, ini yang ditanyakan ya. A2 ini A1, B1, A2 ini B2. Nah, berarti kita analis lagi nih. Ini adalah perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Kira-kira nih, kalau misalkan selama 18 hari dia bisa menghasilkan 60 pasang pakaian, kalau misalkan jumlah harinya ditambah, jumlah harinya naik ya, jadi 24 hari, kira-kira pakaiannya juga pakaian yang dijahit akan nambah atau berkurang? Tentunya kan bertambah juga ya. Nah, berarti ini adalah perbandingan senilai. Yang ditanyakan ini A2 ya. Jawab. Rumusnya tadi apa perbandingan senilai? A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Masukkan nilainya. A1 nya 60, A2 dicari, B1 18, B2 24. Kita kali silang. A2 dikali 18 sama dengan 60 dikali 24. Nah, terus kita pindah ruas ke sini ya, yang 18-nya. A2 sama dengan 60 dikali 24 dibagi 18. Jadi A2 sama dengan berapa? Supaya gampang, gimana? Kita sederhanakan dulu biasa ya. Kira-kira dibagi berapa nih? 24 sama 18 kita bisa bagi dengan 6. Bisa bagi dengan 6 ya. Dibagi dengan 6 nih. 24 bagi 6 itu berapa? 24 bagi 6 4, 18 bagi 6 3 ya. Berarti sisa 60 dikali 4 dibagi 3. Oke. A2 nya 60 bagi 3 berapa? 20 ya. Sisa 20 dikali 4 berapa? 80 pasang. Berarti jawabannya adalah C ya. Oke, sekian yang dapat aku sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe biar aku makin semangat. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.